ketika seorang hamba bermaksiat, durhaka kepada Allah, maka dosa dan kemaksiatan berdampak jelek kepada seorang hamba di dunianya sebelum akhiratnya. Lebih berat, dampak itu lebih parah terhadap jiwanya, terhadap jasadnya, melebihi dampak dari racun sekalipun yang dia minum atau dia. Terkadang seorang hamba mendapati keburukan, kejelekan yang menimpa dirinya, atau kejelekan itu ada, dia dapati pada keluarganya, itu istrinya, itu anaknya, atau pada harta bendanya, kondisi yang terpuruk, kondisi yang membuat dia sedih dan gelisah. Semua itu pasti akibat dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Kemaksiatan pasti berdampak kejelekan secara langsung ataupun itu datang di kemudian hari. Sebagian salaf mengatakan, jangan kamu tertipu kalau sekarang kamu belum mendapati dampak dari kemaksiatanmu. Mungkin akan kamu dapati dampaknya ba'dahin, setelah sekian waktu, entah sebulan, entah setahun, entah kapan, baru kamu merasakan dampak kemaksiatan yang kamu lakukan sekarang ini. Dampak dari kemaksiatan yang menimpa seorang hamba, yang pertama adalah hilangnya ketenangan hati, hilangnya ketentraman kolbu, jiwanya dalam keadaan liar dan gelisah, hilang ketentraman dalam hatinya. Pada hilangnya ketenangan hati merupakan malapetaka yang segala-galanya. Ironisnya, manusia menyangka, mengira dengan bermaksiat itu dia akan senang. Dengan melakukan dosa yang dia perbuat, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, di situ dia akan bahagia, di situ dia akan sentosa dan gembira ria. Sadarlah wahai hamba Allah, justru di situ malapetaka bagimu, di situ akan memperkeruh hidupmu, menyempitkan dadamu. Tidak akan kamu dapati kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, kemaksiatan pula akan mendatangkan bagi seorang hamba diharamkannya manfaat dan buah dari ilmu yang dia pelajari. Hal itu karena ilmu, jika itu nafi', ilmu yang bermanfaat, membawa kepadanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan dan dosa apapun yang engkau perbuat mengharamkan ilmu pada dirimu. Mengharamkan ilmu bisa berupa sulit kamu akan memahami ilmu, berat untuk kamu mengerti. Bisa pula kamu diharamkan dari ilmu itu sehingga kamunya bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kamunya mengantuk di majelis ilmu yang semestinya orang bersemangat, bersungguh-sungguh dalam belajar, giat datang ke tempat halaqah dan ilmu itu diajarkan. Ini bermalas-malasan, lebih memilih tidur, lebih memilih bermain, terharamkan dirinya tidak menyadari. Itu dampak dari kemaksiatanmu. Koreksi dirimu, introspeksilah, hisab apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau malas dari ilmu.
Engkau terharamkan dari ilmu. Kemaksiatan apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau diharamkan dari ilmu, padahal itu sesuatu ilmu yang dengannya pertanda Allah inginkan kebaikan bagimu. Jika makna hadis Allah tidak inginkan kebaikan bagi hambanya, tidak dijadikan hamba itu faqih, berilmu dalam agamanya. Maka yang malas dalam ilmu, malas mendatangi majelis ilmu, ngantuk dan tidur, ngobrol dengan temannya di majelis ilmu, di halaqah ilmu, maksiat apa yang kau lakukan? Engkau telah terharamkan dari ilmu yang diajarkan padamu. Malas dalam menghafal Quran, malas dalam murajaah Quran, malas dalam mentasmi' Quran, lebih memilih KO daripada melanjutkan hafalannya dan ujiannya. Maksiat apa yang telah engkau perbuat? Engkau diharamkan dari kebaikan, engkau diharamkan dari ilmu. Ittaqillah ya Abdullah. Perkara yang ketiga, kemaksiatan pula mendatangkan kejelekan bagi seorang hamba dengan dipersulit rizki baginya. Hal itu karena rizki yang di sisi Allah hanya bisa didapati dengan ketaatan kepadanya. Dalam hadis, wa innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Thauban, Rasulullah sebutkan seorang hamba bisa diharamkan dari rizkinya, sulit untuk dia peroleh, sempit rizkinya, banyak berkurang, bahkan bisa diharamkan sama sekali akibat dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Dampak akibat dari kemaksiatan. Yang keempat, akibat dari kemaksiatan pula seorang hamba diharamkan, dipersulit, dijadikan berat bagi dia ketaatan dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala taufik dan kebaikan kita manusia seorang muslim ada pada ketaatan kepada Allah. Jika ketaatan itu dipersulit, wal'iyadzubillah, sehingga seorang hamba berat, ada saja entah apa itu, kendala pada dirinya, hilang semangat dia untuk ibadah, menipis kesungguhan dan kekhusyuan dia dalam ta'ah, pasti ada kemaksiatan yang dia perbuat. Kalaulah sebagian salaf mengatakan seorang hamba bisa diharamkan dari qiyamul lail karena dosa yang dia perbuat, akibat maksiat itu dia diharamkan dari qiyamul lail, dari sholat malam, dari sholat witir, yang mungkin terbiasa tiap hari dia lakukan, terharamkan di malam itu, sehingga dia tertidur, bangun-bangun sudah subuh. Padahal itu amalan sunnah, padahal itu bukan perkara wajib. Maka jika justru yang diharamkan padamu adalah perbuatan fardu, amalan wajib seperti sholat 5 waktu, kamu terlewatkan darinya, hilang itu, imam telah salam, atau kamunya bermalas-malasan dalam menjalankan sholat 5 waktu itu, sulit untuk dibangunkan, berat untuk diajak bersegera dalam menjalankan sholat 5 waktu, atau kamu diharamkan oleh syaitan, diganggu, sehingga lebih memilih bermain-main di tempat wudhu, atau berlama-lama di tempat najis, bau, hammamat, akramakumullah. Dosa apa yang kau lakukan?
Apa maksiat yang telah perbuat? Maksiat apa yang kau perbuat sehingga engkau diharamkan dari amalan fardu, amalan ibadah yang wajib, dibuat sulit bagimu, diperberat bagimu. Ada saja kesulitan dan kendala menghalang-halangi dirimu untuk bersungguh-sungguh dan bersegera menjalankan ibadah amalan yang wajib. Dosamu, koreksi dirimu, bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kelima, dosa dan kemaksiatan pula mengakibatkan seorang hamba mendapati kezoliman, kegelapan dalam hatinya, mendapati rasa liar, tidak tenang dalam jiwanya. Dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa nyaman, bahkan di tempat kebaikan, di tempat orang-orang soleh berkumpul, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia justru merasa liar, merasa gelisah dan tidak tenang akibat dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang keenam, karena kemaksiatan pula seorang hamba menjadi hina, rendah di hadapan Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala, penciptanya. Bagaimana tidak? Allah yang ciptakan, Allah perintahkan kita taat kepadanya, kemudian justru si hamba bermaksiat dan melakukan dosa kepadanya. Rendah dan hinalah hamba itu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu rendah di hadapannya, akan Allah jadikan hamba itu rendah di hadapan makhluk yang lainnya, akan dijadikan dia hina di hadapan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah orang jelek, orang jahat menguasai dan menginjak-injak dirinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dampak dari kemaksiatan pula akan menghilangkan kekuatanmu, baik itu kekuatan yang hissiyah maupun yang ma'nawiyah. Hilang dan berkurang banyak kekuatanmu. Ketika kekuatan itu hilang atau banyak berkurang, maka tidak elak lagi. Yang ada adalah malas, yang ada adalah seorang hamba berat untuk melangkahkan kakinya, sulit untuk diajak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Aku katakan kepada mereka, kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah. Itu ibadah, itu ketaatan. Bertobatlah kepada Allah, karena itu dicintai oleh Allah, istighfar dan tobat. Dengan itu Allah akan turunkan hujan bertubi-tubi kepada kalian. Kehidupan mereka bergantung kepada hujan. Air merupakan segala-galanya bagi yang hidup di dunia ini. Selain daripada itu, Allah katakan, jika kalian taat, ibadah kepada Allah, istighfar dan taubat banyak kepada Allah,
akan Allah tambah kekuatanmu. Kekuatanmu akan bertambah dengan tobat. Kekuatanmu akan Allah tambah dengan istighfar. Kekuatanmu akan Allah tambah dengan ketaatan dan ibadah kepadanya. Sebaliknya pun begitu. Kekuatanmu akan hilang. Kekuatanmu akan berkurang sesuai dengan kemaksiatan dan dosa yang engkau lakukan. Maka sadarlah, tidak ada dosa yang tidak punya dampak. Tidak ada kemaksiatan yang tidak membuahkan hasil pahit dan kejelekan pada dirimu. Ada saja keburukan, kejelekan yang akan kamu dapati, terutama kemaslahatan dan kebaikan dirimu sendiri, seperti yang telah kita paparkan. Kamu diharamkan dari ketaatan, kamu diharamkan dari ilmu, kamu dipersulit dari kebaikan, kamu dalam kejelekan berputar-putar dalam lingkaran syaitan. Ada saja kejelekan yang kamu sulit keluar darinya. Maka berfikirlah 1000 kali sebelum engkau melakukan kemaksiatan. Kemaksiatanmu pasti ada dampak buruknya. Kamu turuti nafsumu, kamu turuti pandangan matamu ingin melihat ini dan itu, kamu turuti telingamu mendengar ini dan itu, kamu turuti tanganmu bergerak berbuat ini dan itu, kakimu. Mungkin sesaat kamu merasa nikmat, mungkin saat itu kamu merasa bahagia dan puas nafsu syaitanmu, tapi ingatlah itu berdampak. Belakangnya adalah pahit, lebih berbahaya dari racun yang engkau minum pada jasadmu, pada jiwamu. Orang yang berakal, orang yang bijak akan selalu mengingat dampak dari segala sesuatu, mempertimbangkan apa dampaknya kalau dia lakukan itu. Dia tidak akan turuti kenikmatan sesaat yang ternyata itu mendatangkan malapetaka berkepanjangan dan besar bagi dirinya. Nas'alullah as-salama wal afiyah, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Mintalah selalu taufik dari Allah untuk dipermudah ketaatan kepadanya. Mintalah selalu doa kepada Allah al-afiyah, dan agar kita dijauhkan dan dihindarkan dari segala kemaksiatan. Innahu bil ijabati qadir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah.